Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Assalamualaikum sahabat, selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Oke sahabat Al-Karim dimanapun berada, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang fasilitator di Sekolah Alam Al-Karim Lampung. Beliau juga adalah sosok motivator ya untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman gitu, karena sosoknya yang sangat bersahaja, Masya Allah, selalu mengingatkan dalam kebaikan. Oke, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Ustaz Supri. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, saya juga sehat Ustaz. Lama sekali ya kita tidak bertemu ya. Karena sekarang beda ya, kita beda divisinya. Kalau dulu sama-sama di SD, sekarang sudah pindah ke SMP. Jadi kita udah jarang-jarang banget ketemu ya Ustaz ya. Aktivitas di mana sekarang Ustaz? Alhamdulillah lancar. Aktivitas biasa kan kita mengajarkan anak-anak tahsin, tahfiz, pengajian Al-Quran, terus kita ngisi pengajian juga. Jadi kadang-kadang juga kita isi tausiah ya. Ini kesehariannya intinya bergerak di insya Allah untuk membimbing masyarakat dan Masya Allah. anak-anak. Itulah Ustaz, itu juga yang saya rindukan Ustaz. Biasanya dulu ya kita selalu diingatkan dalam kebaikan gitu Ustaz, jadi rindu gitu. Sekarang Ustaz Supri harus ke SMP, jadi jarang-jarang ketemu, jarang mendengarkan tausiah dari beliau. Masya Allah ya. Oke sahabat, jadi kita itu ya Ustaz ya untuk aktivitas saat ini gitu. Nah hari ini Ustaz kita mau bincang-bincang nih terkait salah satu program inovasi ya, kalau bisa dibilang inovasi di Sekolah Alam Al-Karim Lampung yang namanya juga baru banget gitu, dan kayaknya keren banget ini namanya. Namanya adalah Aku Care ya. Ya, Itu betul. programnya seperti apa itu Ustaz? Itu kayaknya dari namanya udah bagus nih, Aku Care. Iya, jadi alhamdulillah Aku Care ini kalau kita berbicara programnya seperti apa, kita kilas balik dulu. Kita kan sekolah alam ya. Jadi sekolah alam itu ini bagian daripada terobosan yang kemarin kita raker ya kan, kita diskusi bareng-bareng sama yayasan sekolah bagaimana sekolah ini mampu untuk berpartisipasi sesuai dengan visi-visi kita, yaitu rahmatan lil alamin. Maka jadi yayasan sekolah ini mengembangkan sayap istilahnya. Walaupun kita itu sebenarnya sudah ya kan, tetapi belum terbuat ibarat struktur dan namanya yang pas. Maka dengan visi rahmatan lil alamin tadi untuk bermanfaat kepada semua alam, maka kita bentuklah namanya Aku Care. Nah, jadi lembaga, insya Allah Aku Care ini suatu lembaga yang bergerak di bidang kemasyarakatan, membantu masyarakat yang luas, warga, dan banyak program. Salah satu nanti ada bantuan-bantuan yang akan kita berikan. Oh, jadi Aku Care ini tidak hanya diperlukan untuk internal sekolah alam ya Ustaz ya? Tidak, tadi sesuai dengan visi misi kita, yaitu rahmatan lil alamin. Kita kan sekolah alam itu menjadi rahmatan lil alamin. Nah, untuk menjadi rahmatan lil alamin ini, maka kita bentuk satu lembaga kemasyarakatan yang kita beri nama Aku Care. Ya kan, kalau kita itu care ya care lah ya kan. Ya, Aku peduli care. ya, kalau Peduli. bahasa Indonesianya peduli, Iya. berarti aku peduli. Aku peduli. Namanya Nah, di udah sini keren ya. Al-Karim Aku Care tuh artinya Al-Karim Ummah Care. Oh, ada kepanjangannya. Iya. Oh iya ya, Aku Care, Al-Karim Ummah Care. Oh, Iya, Masya gitu. Allah. Dan ternyata tadi kalau tadi Ustadz jelaskan ada landasannya tuh ternyata seperti itu ya Ustadz ya. Iya. Memang kalau di sekolah alam kan sudah melaksanakan itu ya Ustadz ya. Tapi Insya Allah. supaya dikenal orangnya, ada namanya gitu ya Ustadz ya. Jadi akhirnya kita bentuklah namanya itu. Al-Karim Aku Care, memudahkan orang juga itu ya Ustadz ya. Oke. Nah Ustadz, kalau tadi kan Ustadz bilang ada program-programnya tuh. Nah itu kalau di Aku Care sendiri apa aja Ustadz program-programnya? Jadi sebenarnya banyak sekali program-program Aku Care ini ya. Ya, jadi pertama memang satu tadi lembaga masyarakat yang berdasarkan Al-Quran dan hadis secara pasti, yaitu menolong orang-orang yang tidak mampu, orang miskin, fakir,
Nah di sini tapi kita beri nama ya kan, kita beri nama supaya masyarakat tuh mudah mengingatnya ya kan. Ada Jadi ya ada nama-nama sendiri, misal ada aku sigap, ya aku sigap itu nanti kita jelaskan ya kan. Ada juga aku sehat, ya jadi ada aku care hijau. Ya jadi ada beberapa program-program yang kita lakukan. Aku cerdas, nah di situ aku cerdas itu program-program yang kita luncurkan, insya Allah. Itu beberapa programnya. Oh gitu. Nah tadi menarik sekali Ustaz, ada aku sigap tadi ya kalau Ustaz sampaikan itu gimana itu Ustaz untuk teknisnya itu programnya seperti apa itu Ustaz? Jadi aku sigap ini pertama adalah suatu program yang tadi namanya care ya kan. Care ini peduli. Nah, kita sigap itu artinya cepat. Nah, cepat ini untuk bantuan ketika ada bencana, ada musibah yang segera kita masyarakat membutuhkan. Maka kita di sini ada program aku sigap ini, kita langsung membantu. Jadi apa kebutuhan mereka? Sigap langsung ya kan. Ketika ada banjir misal, maka kita akan cek ke sana, kalau itu masih bisa kita jangkau, kita cari kebutuhannya apa. Jadi kita langsung buka, misal masyarakat mau bantu donasi, kita akan buatkan itu. Nah ini kan kita juga dengar nih Ustaz ya, beberapa hari terakhir ini kan ada bencana-bencana itu, apakah juga Aku Care sudah mulai bergerak ke sana atau gimana ya Ustaz melihat? Ya, jadi karena memang tadi ada program Aku Sigap, ini kami ketika mendengar bencana ini kan kita sangat bagaimana ya rasanya, inilah cobaan yang diberikan Allah. Maka sesuai dengan program kita langsung bergerak. Jadi tim semua itu langsung bergerak, berpikir bagaimana supaya bisa membantu masyarakat di sana. Dan kami, terutama saya juga pribadi, semua tim, kami telepon yang ada di Sulawesi. Jadi itu kebetulan langsung ada teman-teman yang kebetulan memang satu angkatan, lalu saya telepon, ada masih ini juga. Beliau mengatakan sini sangat butuh, insya Allah apapun itu yang bisa ditolong atau bisa diberikan, mereka akan menerimanya. Jadi karena gempa itu sangat dahsyat ya, gempa dan banjir itu sangat dahsyat. Maka itu sangat membuka kita supaya kita peduli bersama, insya Allah. Itu sudah kita buka open donasi. Sudah open donasi ya Ustaz ya. Barangkali nanti sahabat-sahabat juga ada yang mau mendonasikan sebagian hartanya ya Ustaz ya. Pasti, karena kalau mereka kita mendonasikan harta kita, tentu tidak akan rugi. Allah kasih balasan yang sangat luar biasa. Yang Allah katakan di surat itu Al-Baqarah surat 2 ayat 261 itu bahwa setiap orang yang bersedekah ibaratnya sebutir benih, dan dia sebulir dapat menumbuhkan 7 bulir, dan 7 bulir itu akan membuat 100, maka 700 kali. Masya Allah, sahabat ya. Luar biasa banget ya Ustaz nih kan, jadi termotivasi lagi nih Ustaz ya. Ya, mudah-mudahan nanti sahabat Al-Karim yang mendengarkan dan melihat podcast kita ya Ustaz ya, bisa mungkin nanti akan pergerak harinya juga ya. Mudah-mudahan ada yang mau ikutan nih, kita donasikan sebagian harta kita gitu ya Ustaz ya. Jadi memang sudah dibuka, sudah open donasi. Sudah 3 hari yang lalu kita. Sudah 3 hari yang lalu, Masya Allah. Baru dibentuk, sudah langsung bergerak ya Ustaz ya. Karena amal itu nggak menunggu-nunggu. Ada langsung kerjakan. Masya Allah. Kalau kebaikan itu tidak boleh ditunda, katanya gitu ya Ustaz ya. Oke. Nah, tadi kan kalau dari program-program tadi sudah ada beberapa Ustaz ya. Tadi pertama tentang Aku Sigap gitu. Nah kemudian tadi Ustaz juga jelaskan ada care hijau kalau tidak salah. Nah itu kalau yang care hijau itu yang seperti apa Ustaz? Nah ini salah satu juga program yang kami luncurkan, bahwa tadi pada intinya Allah menciptakan bumi langit ini sunatullah ya kan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan berbagai macam makhluk hidup. Nah di sini kalau kita manusia itu tidak mengganggu ekosistem mereka, maka ini akan berjalan dan semua manusia dapat menikmatinya. Maka di situ kita lihat nih sekarang hijau, care hijau itu artinya melestarikan kembali alam. Jadi kita ada menanam pohon, mengajak anak-anak menanam pohon, menanam sejenis tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Artinya kita penghijauan di situ. Melakukan penghijauan. Jadi di mana yang misal nanti insya Allah
gersang atau hilang pohon-pohonannya sekitar kita akan tanami pohon. Kita akan tanam pohon karena itu jelas sekali pahala orang yang menanam ya kan. Orang menanam itu ketika pohonnya tumbuh, semutnya bernaung di sana satu semut, maka dia akan mendapatkan pahala dari satu semut tersebut. Itu sangat luar biasa. Itu baru satu semut. Baru satu semut. Ya. Bayangkan kalau 1000 semut yang bernaung di pohon itu. Ditambah lagi kalau ada orang yang berteduh di situ. Nah, jadi itu program yang mengajak masyarakat, anak-anak untuk menanam tumbuh-tumbuhan, pepohonan supaya bumi kita ini hijau kembali seperti Allah ciptakan dahulu. Dan sesuai juga dengan visi, kita ya, benar tadi ya, ya. Ustaz ya, sesuai dengan visi misi rahmatan lil alamin gitu. Menjadi rahmat bagi seluruh alam. Terus juga kita juga sebagai sekolah alam gitu ya, Ustaz ya. Jadi memang benar-benar kita harus peduli dengan lingkungan. Gitu. Dan ternyata tadi itu programnya tidak hanya untuk anak-anak kita ya, Ustaz ya, bukan hanya untuk di sekolah alam, tapi juga kita mengajak masyarakat semua gitu ya, untuk juga turut serta menyukseskan program ini. Iya. Gitu. Karena dari kita untuk kita gitu. Betul. Ya, benar-benar. Oke. Kemudian tadi juga Ustadz menjelaskan ada program Aku Cerdas ya kalau tidak salah ya. Itu gimana itu Ustadz kalau untuk program Aku Cerdas ini? Ini semakin kayaknya gini ya, subhanallah ya. Jadi Aku Cerdas ini kita kan sekolah alam ya. Sekolah alam ini kita merasakan anak-anak itu kita didik dengan adabnya, dengan akhlak. Nah, ketika itu orang tuanya banyak merasakan bagaimana ketika anaknya bisa minum duduk, ya, perubahan yang terjadi, yang lebih baik, dan mereka mau sholat sendiri, itu kan sesuatu yang luar biasa. Maka kami berpikir, kita yayasan dan sekolah kita berpikir bagaimana pendidikan ini tidak hanya disentuh oleh ekonomi yang menengah ke atas, karena pendidikan ini agak mahal, kan agak mahal. Kenapa mahal? Karena memang situasi negara kita ya, yang bisa belum memberikan sesuatu yang mampu ibaratnya sama pendidikan itu. Maka di sini kita dengan care tadi ya kan, bagaimana semua merasakan itu untuk anak-anak tidak mampu, fakir miskin, yatim, kita bantu nanti biaya pendidikannya agar mereka mampu merasakan, mengecap rasanya pendidikan. Agar mereka juga mampu, oh begini pendidikan yang sesungguhnya, bisa kita masukkan ke sekolah kita, nanti kita penuh biayai mereka insya Allah. Jadi ini Aku Cerdas ini program bantuan pendidikan untuk masyarakat yang tidak mampu, yatim, fakir, miskin, kita programkan. Jadi semuanya bisa ikut juga di dalam situ ya, Ustaz ya. Artinya bukan hanya siswa-siswi kita aja gitu ya, bahkan masyarakat luas pun yang mau menyekolahkan anandanya gitu ya. Kita bantu. Bisa kita bantu. Bisa kita bantu. Insya Allah kita bantu. Insya Allah ya, itu luar biasa sekali ya, Ustaz ya. Aku care, benar-benar care banget. Iya, kita care kan, kita peduli ya. Benar-benar kita peduli banget gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ya niat baik dari teman-teman Aku Care ini ya, Ustaz ya, bisa menjadi tadi itu rahmat untuk semua orang ya, seluruh alam gitu. Kemudian juga bisa menjadi ladang amal juga ya, Ustaz ya, untuk teman-teman Aku Care gitu di yayasan kita di Sekolah Alam Al-Karim Lampung juga gitu. Nah, Ustaz, kemudian kalau untuk jadi Aku Care ini adalah sebuah lembaga gitu ya, Ustaz ya, sebuah lembaga gitu. Tentu ada penggeraknya juga di sana gitu ya. Kalau untuk saat ini Ustaz, kalau untuk di penggerak Aku Care sendiri itu ada berapa ini sih, Ustaz? Berapa orang gitu? Alhamdulillah kita lagi-lagi kalau bicara penggerak, kita di sekolah ini kan semuanya memang berpikir untuk bagaimana bermanfaat. Jadi tidak hanya sebatas fasilitator, bahkan bagaimana seorang yang kita membantu dalam bidang kebersihan itu berpikir bagaimana bermanfaat. Jadi kalau bicara siapa penggerak, insya Allah semua kita yang warga kita di yayasan sekolah kita itu mereka adalah penggerak-penggerak kita. Karena memang satu, kita semuanya berpikir bagaimana bermanfaat untuk semua. Cuma kalau dinamakan misal secara terstruktur, ya kan bagaimanapun ada strukturnya. Itu baru ada sekitar 6, ini agak mikir-mikir dikit jadi ada sekitar 8 ya kan. Ada 8 orang. Ini diketuai oleh
Nah, alhamdulillah diamanahkan oleh ya saya sendiri. Dan amanah ya Ustaz ya. Amin. Ini tolong doanya semua ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Amin, amin. Nah Ustaz, tadi kan sudah bicara tentang program nih Ustaz ya. Ada beberapa tadi yang sudah Ustaz juga jelaskan, jabarkan bagaimana teknis programnya seperti apa gitu. Nah kalau dari program-program tadi kan pasti sudah ada yang terlaksana nih Ustaz ya. Tadi salah satunya adalah open donasi yang aku sigap gitu. Selain itu apakah ada program lainnya juga Ustaz yang sudah terlaksana mungkin beberapa hari yang lalu atau? Ya, ini sebenarnya sudah kita lakukan ya. Ada beberapa kemarin kita itu saya agak lupa nama sedikit. Jadi sudah berbagi makan. Jadi ini makan ketika ba'da sholat Jumat. Untuk di sana kita ajak yang kurang mampu untuk sholat Jumat bareng. Lalu kita sediakan Sholat Jumat di masjid kita. di masjid kita, Jadi ya. pertama kali kita masjid kita ajak mereka makan bersama. Itu alhamdulillah para donatur banyak di situ kan yang ngasih kita. Dan itu sudah kita lakukan. Yang kedua kita jadi untuk sosial. Jadi untuk sosial ini tadi bahan-bahan sembako. Bahan sembako sudah kita laksanakan juga. Sudah ada beberapa keluarga. Dan alhamdulillah dan itu sudah sangat tertolong insyaallah dengan program-program itu membantu sembako-sembako yang mereka sangat membutuhkan. Masya Allah, jadi ternyata masih baru meluncurkan, ternyata banyak yang sudah terlaksana ya Ustaz ya. Alhamdulillah, aku sehat pun kita sudah laksanakan. Aku sehat itu sudah kita laksanakan. Yang sakit sudah bisa bantu. Kita bantu yang kena musibah itu sudah kita bantu. Jadi kita tadi lagi-lagi tidak menunggu-nunggu, langsung ada masalah langsung. Insya Allah langsung. Ini juga insya Allah nanti ke depan kita harus menyiapkan beberapa, mungkin nanti bisa ya kan yang nonton, kita akan menyediakan bahan pokok beras. Mungkin akan kita bawa kepada suatu kampung yang kampung itu sangat membutuhkan beras. Insya Allah itu yang program-program juga akan kita diluncurkan ya Ustaz. Mudah-mudahan nanti kalau pas open donasi ini sahabat-sahabat Al-Karim bisa turut serta ya Ustaz ya, menjadi bagiannya, ambil bagian kita investasi akhirat gitu ya Ustaz ya. Insya Allah kita sama-sama jadi rahmatan lil alamin gitu ya Ustaz ya. Jadi lebih berkembang sayap kita gitu ya, dan kebaikan-kebaikan bisa kita lakukan di mana saja gitu ya Ustaz ya. Oke. Ustadz, kalau ini dari Ustadz sendiri nih, mungkin ada pesan untuk sahabat-sahabat Al-Karim yang saat ini mungkin sedang melihat dan menonton kita nih Ustadz, boleh disampaikan. Baik, Masya Allah ini dikasih kesempatan. Jadi alhamdulillah, pertama saya menyampaikan pesan dari Allah yang dalam Al-Quran mengatakan wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu biaydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu Allah katakan sedekahkanlah hartamu di jalan Allah. Karena kalau kita tidak mensedekahkan harta kita di jalan Allah, maka Allah bilang jangan sampai kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam jurang kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Kenapa harus berbuat baik? Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah itu suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Pertama, saya menyampaikan pesan Allah. Jadi ayo kita bareng-bareng bersedekah, care bareng, peduli bareng. Kenapa? Karena itu akan menyelamatkan kita pada intinya, dunia wal akhirah. Yang kedua, pesannya jangan takut untuk bersedekah, karena Allah juga sudah janjikan balasannya, barang siapa may yuqridullah qardan hasanah fa yudha'if lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang memberikan yang baik, maka Allah akan memberikan balasan yang baik, bahkan itu Allah lipat gandakan ajrun karim dengan pahala yang sangat mulia. Insyaallah. Jadi itu pesan yang kedua. Yang terakhir, ini juga ayat Al-Quran mengatakan balasan orang-orang yang bersedekah itu di surat 2 ayat 261 seperti sebulir benih yang dia menumbuhkan 7 takai itu masing-masing 100 biji, dan Allah ujung ayat itu dikatakan lagi wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan lipat gandakan lagi bagi siapa yang dikehendaki Allah. Maka kami alhamdulillah diberi kesempatan, aku Care yang secara lembaga Al-Karim Ummah Care mengajak kepada semua, mobil khusus dari kami pribadi,
untuk ayo mari bergabung bersama kami, salurkan bantuan sedekah infak melalui kami. Insya Allah kami akan amanah menyalurkan pada tempatnya yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Siap, Masya Allah. Pesan-pesannya bikin adem Ustaz. Masya Allah ya. Ya itu ya teman-teman ya, intinya tadi kalau bisa coba saya simpulkan ya Ustaz ya, intinya apa yang kita tanam itu adalah kebaikan, insya Allah akan kembali kepada kita gitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Jadi untuk sahabat-sahabat semua jangan ragu untuk berbuat kebaikan, untuk ikut serta dalam gerakan kebaikan ini, insya Allah gitu ya, bersama Aku Care Al-Karim Ummah Care. Masya Allah. Terima kasih Ustadz ya, hari ini sudah berbagi inspirasi. Mungkin sahabat-sahabat juga yang tadinya agak malas-malasan untuk bersedekah gitu ya Ustadz ya, jadi semakin semangat nih. Udah tahu nih ya alasannya kenapa harus bersedekah. Kemudian juga tadi ya untuk meluaskan kebermanfaatan kita gitu ya Ustadz ya, menjadi rahmat bagi seluruh alam gitu ya. Mudah-mudahan sahabat yang saat ini sedang melihat dan menonton kita jadi termotivasi dengan hal itu ya Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz, selamat beraktivitas kembali. Ya, oke, sahabat Al-Karim, cukup sekian ya untuk podcast kita kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan assalamualaikum.